Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika. Dengan dibuatnya video ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas proyek mata kuliah Entrepreneurship dengan dosen pengampu Herlin Widasiwi Stianingrum, Sarjana Sastra Magister Manajemen. Kami dari kelompok 5 kelas 444F01 akan mempresentasikan proyek yang berjudul OKIM. Berikut adalah anggota dari kelompok 5 yang terdiri dari Tasya Ananda dengan NIM 44210761 dan saya sendiri Silnovita dengan NIM 44210657, Anissa Dwi Oktaviani 44211082, Arik Azil Saputra 44210682 dan yang terakhir Rianto Nasution dengan NIM 44210685. Overview. Okim adalah usaha yang bergerak dalam bidang kuliner. Makanan ini berasal dari Korea Selatan yang kami modifikasi sesuai dengan lidah orang Indonesia. Makanan ini bernama kimbap. Kimbap yaitu nasi yang digulung oleh nori bersamaan dengan daging, telur, timun, wortel, minyak wijen, dan bahan lainnya kemudian disatukan. Okim juga menyediakan 4 varian rasa seperti mentai, mayo, katsu, dan vegetarian. Kami memproduksi kimbap ini kemudian dipasarkan melalui offline maupun online melalui Instagram maupun WA. Perusahaan kami memiliki visi dan misi statement. Dengan visi, produk yang kami tawarkan menjadi perusahaan nomor satu yang dicari orang dalam membuat makanan simple, enak, namun mengenyangkan, yang dapat memenuhi kebutuhan harian pelanggan. Dan kami juga memiliki misi. Yang pertama, membuat makanan dari bahan yang berkualitas. Kedua, menyesuaikan rasa. Yang ketiga, membuat produk dengan sukacita. Yang keempat, menyajikan produk dengan menarik. Dan yang terakhir kelima, menjaga kehigienisan saat produksi dilakukan. Produk description. Kimbap adalah makanan yang simple, bervariasi, ringan, namun mengenyangkan dalam satu gulungan. Terbuat dari bahan dasar nasi, diberi isian sayur-sayuran, daging, telur, minyak wijen, dan digulung dengan nori atau rumput laut. Oki membuat kimbap rasa lokal dengan varian rasa, yaitu pertama, kimbap mentai disajikan dengan rasa pedas, gurih, dan creamy. Kedua, kimbap ikan katsu, rasa original dari kimbap diisi dengan sayur dan ayam katsu, dilengkapi dengan saus cabai. Ketiga, kimbap mayo, cita rasa gurih, asam, pedas, creamy dari mayones. Keempat, kimbap vegetarian, dengan rasa original, sayur-sayuran menciptakan rasa yang otentik. Organization struktur. Di sini anggota kita Silanukita sebagai owner, Tasya Ananda sebagai manajer, Arik Azhar Saputra sebagai desainer, dan Nur Herianto Nasution saya sendiri sebagai finance, Anissa Dwi sebagai marketing. Dan owner bertanggung jawab dalam menentukan visi dan misi sebuah usaha serta memimpin jalannya suatu bisnis. Memiliki pengetahuan dalam menentukan suatu keputusan yang strategis demi keberhasilan jalannya usaha. Menentukan semua hal yang terjadi di bisnisnya, baik itu keberhasilan maupun kegagalan. Bertanggung jawab, seorang owner tidak hanya sebatas pada aspek finansial saja, akan tetapi juga termasuk aspek manajemen dan strategis bisnis. Manajer bertanggung jawab terhadap kinerja tim. Seorang manajer harus mampu membentuk tim yang memiliki kinerja baik, sehingga mampu mewujudkan visi dan misi dari bisnis yang akan dicapai. Seorang manajer yang paling menentukan dalam mengambil keputusan tentang suatu hal yang akan dilakukan dalam manajemen dan menentukan masa depan manajemen yang baik. Desainer bertanggung jawab dalam menciptakan konten yang menarik, harus mampu menarik minat pembeli. Seorang desainer dituntut untuk kreatif agar dapat membuat branding yang berbeda dari bisnis lain. Finance bertanggung jawab dalam mengatur keuangan suatu bisnis dan melakukan pembayaran kepada supplier, serta berhubungan baik dengan pihak internal maupun eksternal terkait aktivitas keuangan dalam bisnis tersebut. Marketing bertanggung jawab dalam membuat media promosi untuk mendorong bisnis serta mampu mengkoordinasikan berbagai strategi marketing untuk membangun hubungan dengan layak di media sosial. Dan selanjutnya ada Youth Business Model Canva. Yang pertama, key pattern berisi pihak-pihak yang menjadi penentu terhadap jalannya suatu bisnis.
Karena bisnis yang baik mampu menjalin hubungan dengan para pelanggan dan pihak yang bersangkutan dalam tim pemasaran. Sini yang pertama ada pasar sebagai penyedia bahan baku pada pembuatan kimbap, diantaranya sayur mayur dan bumbu-bumbu. Dua ada e-commerce, yaitu pada Shopee sebagai penyedia peralatan produksi dan packaging. Tiga ada Gojek pada fitur Gosen sebagai ekspedisi pengiriman. Sini ada key activities. Key activities mencakup segala aktivitas yang dilakukan oleh pelaku bisnis untuk menghasilkan produk yang baik dari segi produksi, packaging, branding, marketing, sehingga mendapatkan feedback yang baik dari pelanggan. Produksi, yaitu proses pembuatan produk, yaitu kimbap dengan bahan-bahan yang fresh dan berkualitas, yang terjaga kehigienisannya agar memberikan cita rasa baru pada masyarakat, serta pelayanan yang terbaik pada pelanggan. Packaging, yaitu proses pengemasan produk yang unik untuk menggunakan bahan yang ramah lingkungan kepada bahan berupa bahan yang kertas. Branding, dengan slogan oke enak, oke higienis, oke murah. Marketing, yaitu promosi produk melalui media sosial, yaitu pada Instagram, WhatsApp, dengan promosi yang menarik dan kreatif. Feedback customer, yaitu menggunakan testimoni customer yang telah membeli. Di sini ada key resource, sumber daya untuk mewujudkan proposian nilai, karena produk kami membutuhkan sumber daya dari penjual di pasar dan di toko online untuk menciptakan cita rasa yang unik dengan bahan-bahan berkualitas. Alat masak seperti kompor, penanak nasi, pisau, talenan, celemek, tikar gulung, sarung tangan plastik, masker, sendok nasi, baskom, gas, dan torch. Di sini SDM ada Sela sebagai owner, Tasya sebagai manajer, Heri sebagai finance, Arik sebagai desainer, dan Anissa sebagai marketing. Dan bahan baku ada beras, ayam filet, rumput laut, wortel, timun, selada, biji wijen, minyak wijen, garam, telur, saus sambal, mayones, dan ladaku. Peralatan, sumpit dan packaging. Di sini ada NQ Value Proposition, menawarkan produk pada customer dengan memberikan penjelasan berupa keunggulan produk. Produk yang ditawarkan berupa kimbap yang terbuat dari bahan yang fresh dengan berbagai varian rasa seperti kimbap mentai, kimbap mayo, kimbap vegetarian, kimbap chicken katsu. Keunggulan dari produk kami yaitu halal, harga terjangkau, rasa enak, bahan fresh dan berkualitas, packaging ramah lingkungan, dan higienis. Customer relationship, strategi pemasaran untuk mempertahankan pelanggan dengan menanyakan tingkat kepuasan terhadap pelanggan. Balas dengan cepat chat dari pelanggan, merespon baik pelanggan dari pelanggan dengan memberikan win-win solution melalui Instagram, WhatsApp, SMS, dan telepon. Dan ada channel. Channel adalah value promotion yang disampaikan ke customer melalui komunikasi dan melalui penjualan. Toko offline yaitu menjual produk secara offline melalui PO dan bazar. Media sosial yaitu merupakan promosi di platform Instagram pada akun official Okim maupun anggota melalui Snapgram ataupun postingan yang secara menarik dan kreatif. Dan sini ada customer segment yang akan dijadikan sebagai target penjualan yaitu pria, wanita, penggemar makanan Korea, penggemar K-pop, mahasiswa, umur 7-50 tahun, beralamat di Jalan Setu Leuliang dan Kabupaten Bogor, lebih tepatnya di BSI Margonda. Cost struktur yaitu berupa pengeluaran yang akan dilakukan selama proses bisnis produk berlangsung. Yang pertama ada bahan baku, kedua peralatan, tiga produksi, keempat kuota, kelima transport, keenam biaya listrik, ketujuh konsumsi. Dan ada revenue stream. Pendapatan kami dihasilkan dari modal awal yang kami simpan dan penjualan ke pelanggan secara offline, dan juga ada di acara BSI Universitas Entrepreneur Fair. Dan selanjutnya ada financial plan. Financial plan di sini ada biaya operasional 450, biaya peralatan 650, gaji karyawan 2.800. Jadi totalnya semuanya 3.900. Dan biaya bahan baku atau per bulan 416.
memberikan bonus 1 botol minuman teh pucuk kepada 5 orang dengan pembelian beli kimbap varian apapun dengan harga minuman teh pucuk 5.000 dikalikan 5, maka total jadi 25.000. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang financial plan. Dalam financial plan terdapat break-even point atau biasa yang dibilang BEP. BEP terbagi menjadi 2, yaitu BEP unit dan BEP rupiah. Pertama saya akan menjelaskan tentang BEP unit dulu. BEP unit dapat diambil dari rumus biaya tetap dibagi harga per unit dikurang biaya variabel per unit. Itu apabila diaplikasikan pada produk kami sama dengan 3.293.541 dibagi 15 dikurang 1.420 sama dengan 242. Jadi dapat balik modal apabila mampu menjual 242 pieces produk. Kemudian ada BEP rupiah dapat diambil dari rumus biaya tetap dibagi harga jual dikurang variabel per unit dibagi harga per unit sama dengan 3.293.541 dibagi 15.000 dikurang 1.420 ditambah 15.000 sama dengan 3.639.217,82 perak. Mengalami BEP jika angka penjualan mencapai 3.693.271,82 rupiah. Selanjutnya ada break even point, biaya penyusutan peralatan yang sudah diaplikasikan pada produk kami, yaitu dengan rumus biaya peralatan dibagi umur ekonomis sama dengan 43.541 rupiah dengan harga per unit dari produk kami 15.000 rupiah. Adapun variabel per unit dari produk kami yaitu saus cabai dengan harga 300, penyedap rasa 200, mayones 620 dan biji wijen 300 dengan total 1420 untuk variabel per unitnya. Kemudian ada biaya tetap dengan rumus biaya gaji ditambah biaya operasional ditambah biaya penyusutan peralatan, yaitu 2.800.000 ditambah 450.000 ditambah 43.541 sama dengan 3.293.541 perak. Selanjutnya ada profit dan revenue. Pertama saya akan menjelaskan tentang pendapatan per hari, yaitu dengan rumus harga per unit dikali penjualan dalam per jam dikali jam operasional, yaitu Rp15.000 dikali 25 dikali 8 jam sama dengan 3 juta rupiah per hari. Lalu ada pendapatan per bulan dengan rumus pendapatan per hari dikali 22 hari sama dengan 66 juta rupiah. Kemudian ada profit dengan rumus pendapatan per bulan dikurang biaya operasional ditambah biaya bahan baku ditambah biaya gaji sama dengan 66 juta dikurang 450.000 ditambah 416 ditambah 2.800 sama dengan 66 juta dikurang 3.666.000 rupiah sama dengan 66 juta dikurang 450 ditambah 416.000 ditambah 2.800 sama dengan 66 juta dikurang 3.666.000 sama dengan 62.334.000 rupiah. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Baik, berikutnya adalah job desk event. Adapun pembagian job desk pada acara tersebut, yang pertama ada produksi yang ditanggung-jawabi oleh Sela Novita. Berikut adalah tugasnya, yaitu bertanggung jawab dalam pembuatan produk selama event berlangsung. Yang kedua, membuat atau memproduksi bahan baku menjadi barang jadi, yaitu masakan. Yang ketiga adalah mengontrol setiap produksi yang dijual kepada konsumen. Dan yang keempat adalah berinovasi setiap saat dari segi cita rasa dengan mengikuti perkembangan yang ada. Selanjutnya yang kedua, purchasing atau kasir yang ditanggung-jawabi oleh Tasya Ananda. Yang pertama adalah mencatat secara langsung transaksi yang terjadi dengan konsumen. Yang kedua adalah memberikan rangkapan bon pembelian kepada bagian keuangan dengan jelas dan terperinci. Dan yang ketiga adalah melakukan transaksi pada customer yang membeli produk. Selanjutnya ada customer service, yaitu yang ditanggung-jawabi oleh Anissa Dwi Oktaviani. Tugasnya adalah yang pertama memberikan pelayanan kepada pelanggan yang menghampiri stand. Yang kedua adalah menghampiri atau menanggapi keluhan pelanggan mulai dari menyambut customer. Dan yang ketiga adalah menjawab pertanyaan customer mengenai produk, memberikan informasi terkait produk atau layanan agar pelanggan tertarik dengan produk hingga customer membeli produk. Selanjutnya ada marketing yang ditanggung-jawabi oleh Arik Azel.
Tugasnya adalah memasarkan produk dengan cara menarik agar customer datang ke booth dan tertarik dengan produk yang ditawarkan. Dan yang terakhir ada dokumentasi yang ditanggung jawabi oleh Nur Herianto Nasution. Tugasnya adalah bertanggung jawab untuk mendokumentasikan kegiatan selama acara berlangsung dan mengambil testimoni dari pelanggan untuk penilaian produk. Selanjutnya adalah rundown event. Adapun rundown pada acara tersebut, jadi dimulai dari persiapan yang akan dimulai pada pukul 7, yaitu datang ke kampus. Selanjutnya pukul 7 hingga pukul 7.30 sarapan tim. Selanjutnya ada pada persiapan di lokasi, dimulai dari 7.30 hingga 8.15, yaitu pengecekan alat dan bahan. Selanjutnya pada 8.15 hingga 8.45 setting tempat dan peralatan. Lalu pada 8.45 hingga pukul 9, cek kesiapan personil atau briefing. Selanjutnya pada pelaksanaannya akan dimulai pada pukul 9 hingga pukul 12, yaitu tentang produksi dan transaksi. Selanjutnya pada pukul 12 hingga pukul 13, ISOMA. Selanjutnya pada pukul 13 hingga pukul 15, produksi dan transaksi. Selanjutnya adalah acara pasca pelaksanaan, yaitu pukul 15 hingga pukul 15.30 pembongkaran booth, pukul 15.30 hingga pukul 16 packing barang sisa, pukul 16 hingga pukul 16.30 penghitungan stok, pukul 16.30 hingga pukul 17.30 evaluasi, dan selanjutnya pukul 17.30 hingga selesai adalah kembali ke rumah. Kesimpulan, melalui presentasi ini, kami bertujuan untuk memperluas bidang usaha dan menambah pengalaman yang dapat dipelajari dengan kewirausahaan. Kami juga menyimpulkan usaha yang kami ciptakan ini karena daya minat masyarakat pada makanan yang enak, praktis, dan murah. Dengan berdirinya Optim ini diharapkan bisa membuka inovasi kepada generasi muda untuk membuka usaha. Selain itu, pengaturan teknis pada event entrepreneurship, setiap anggotanya telah dipaparkan dalam job desk dan gambaran kegiatan pada rundown. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.